Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Angga Uwin. Kali ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana sih cara untuk membuat rumus judul skripsi yang bisa dikerjakan dengan mudah dan dipahami alurnya ya. Video ini dibuat atas keresahan yang dialami oleh mahasiswa saya sendiri ketika ingin mengajukan judul skripsi dan bisa menyelesaikan judul skripsi itu menjadi proposal skripsi sekaligus juga cepat selesai dalam mengerjakan skripsinya. Ya, judul skripsi itu memang salah satu pondasi yang terpenting dalam mengerjakan skripsi, karena judul skripsi ini sebagai turunan dari question research atau pertanyaan penelitian yang akan memandu atau mengarahkan penelitinya untuk bisa secara sistematis menyelesaikan laporan penelitiannya. Lalu sebenarnya apa sih rumus membuat judul skripsi itu? Ya, ini saya peroleh sanadnya atau jalur keilmuannya dari Prof. Irwan Abdullah. Ya, sepahaman saya ya, menangkap dari ngaji penelitian yang diselenggarakan Prof. Irwan Abdullah di IA Scholar Channel ya. Atau adik-adik bisa melihat secara langsung pembahasan yang lebih lengkap di channel YouTube IA Scholar. Nah, kita langsung saja ya. Jadi rumus membuat judul skripsi ini dibuat untuk cara sederhana dalam menentukan komposisi judul. Komposisi judul itu maksudnya biar judulnya nggak panjang, kita sendiri juga paham dengan apa yang kita tulis. Kadang-kadang kita membuat judul itu bingung dengan apa yang kita tulis, yang kita angkat sebagai judul, sehingga juga kebingungan ketika mempresentasikannya di depan dosen pembimbing, di depan dosen penguji, atau pada waktu ujian proposal. Di cara sederhana sangat simpel sekali, bisa diterapkan di mana saja. Baik itu sebenarnya bisa di skripsi, bisa di tesis, bisa di disertasi, serta mempermudah kita untuk menjelaskan dari makna judul yang diajukan tersebut ya. Terdapat 3 komponen ya dalam membuat judul skripsi. Yang pertama terkait dengan objek material ya. Yang kedua terkait dengan objek formal. Yang ketiga terkait dengan konteks ya. Jadi komposisinya yang paling mudah dipahami ya, ini objek material, objek formal, dan konteks. Apa sih objek formal itu? Fenomena atau peristiwa yang menarik, yang unik, yang masih memerlukan pemecahan, yang membutuhkan penanganan khusus, yang mengandung makna inspiratif untuk diajukan sebagai topik penelitian. Nah, objek formal itu apa? Ini konsep yang digunakan ya. Konsep penjelasan dari para ahli ya, yang digunakan sebagai pisau analisis untuk memaknai atau menganalisis dari fenomena yang kita teliti. Nah, konteks itu apa? Ini situasi atau kondisi yang menjadi konteks atau latar belakang diselenggarakan penelitian penelitian tersebut. Nah, keliru tadi ngetiknya. Nah, contoh konkretnya seperti apa objek material ini? Nah, ini kan ada mahasiswa saya yang lagi magang di DPR RI. Pak, apa bisa kegiatan magang saya ini, kegiatan magang mahasiswa atau kita sebut perkuliahan berbasis praktek ini, kita jadikan sebagai topik penelitian? Ya bisa aja, tergantung dari
objek formalnya apa, dan konteksnya apa. Nah, misalnya konsepnya apa kalau dikaitkan kegiatan magang mahasiswa perkuliahan tadi dengan konsepnya, misalnya pengembangan SDM, sumber daya manusia, pengembangan SDM mahasiswanya ya, misalnya bisa peningkatan kompetensi ya, keahlian atau skill atau kepakaran ya. Dua, pembentukan karakter ya, karakter kerja, karakter disiplin, karakter kerjasama, karakter tepat waktu, cepat tanggap, responsif misalnya ya, atau memperkuat wawasan atau literasi atau budaya kerja, pengalaman kerja, pengetahuan yang bersifat legislatif, pengetahuan yang bersifat manajerial dalam pengelolaan di DPR RI, atau menciptakan kreativitas kerja ya, inovasi, peran teknologi dalam pengembangan kerja di DPR dan sebagainya. Konteksnya apa? Ini misalnya, ini kan jarang-jarang ada yang magang di DPR RI, khususnya mahasiswa jurusan MPI. Nah, ini dibuat lembaga tinggi negara. Nah, lalu judulnya seperti apa ini? Ya, misalnya ya, implementasi boleh, penerapan boleh ya, pelaksanaan juga boleh, perkuliahan magang berbasis Merdeka Belajar. Nah, berbasis Merdeka Belajar ini biar lebih relevan, lebih hits saat ini, yang lagi topik saat ini itu adalah perkuliahan berbasis Merdeka Belajar dalam pengembangan profesionalitas kerja mahasiswa. Ini menciptakan kemampuan budaya kerja yang produktif ya. Ini bisa macam-macam judulnya ini ya, pengembangan ya. Misalnya apa, objek materialnya kuliah magang berbasis Merdeka Belajar ya. Oh, ini balik nih ya, Merdeka Belajar ya. Objek konsepnya apa, pengembangan kompetensi profesionalitas kerja mahasiswa. Ini dari awal sudah dikenalkan bekerja secara profesional di lingkungan DPR RI ya, seperti ini ya. Bisa macam-macam ya kalau kita kembangkan, misalnya ya tadi pelaksanaan perkuliahan magang, berbasis Merdeka Belajar. Nah, untuk penguatan karakter disiplin dan karakter disiplin dan kreativitas mahasiswa di lembaga tinggi negara. Pelaksanaan perkuliahan magang berbasis Merdeka Belajar untuk penguatan karakter disiplin dan kreativitas mahasiswa di lembaga tinggi negara. Nanti misalnya kalau ingin lebih detail ya beri tanda kurung ya. Alah, kok enter, keliru bos. Negara, enternya mana loh. Ini saya lah di kasus
di mana DPR RI. Seperti ini ya. Nah, ini perkuliahan magang berbasis merdeka sebagai objek material, konsepnya apa? Ini karakter disiplin dan kreativitas mahasiswa. Konteksnya apa? Lembaga tinggi negara, DPR. Yang kedua, misalnya ini pelaksanaan perkuliahan magang berbasis merdeka belajar dalam memperkuat literasi mahasiswa dalam bidang pelayanan publik, nah, di lembaga tinggi negara. Objek materialnya apa? Perkuliahan magang berbasis merdeka belajar. Objek formal atau konsepnya apa? Literasi mahasiswa dalam bidang pelayanan publik. Konteksnya apa? Lembaga tinggi negara. Jadi penyusunannya itu sangat logis ya, logika menulisnya sangat logis antara objek material, formal, dan konteks. Nah, kok bisa tahu Pak ininya? Nah, ini kan kita lihat dari tujuan magangnya apa, dikaitkan dengan konsep yang ada atau kawasan keilmuan yang dikembangkan para ilmuwan apa di objek formalnya. Ini saya ulangi lagi ya, rumusnya sederhana ya. Objek material itu fenomenanya apa, objek formalnya itu konsepnya apa, konteksnya apa. Ya, saya rasa itu ya, semoga memberi sedikit pencerahan alternatif membuat judul skripsi biar nggak bingung ya. Kalau ingin ada request silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.